Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memaparkan tugas akhir farmakologi 3 yang berjudul sistem saraf otonom. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 17010103 kelas A 2017. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu obat sistem saraf otonom. Saya di sini akan menjelaskan yaitu yang pertama pengertian, yang kedua penggolongan obat dan contoh senyawa obat, yang ketiga mekanisme kerja obat, interaksi obat dan efek samping, yang keempat yaitu sediaan yang beredar. Yang pertama yaitu pendahuluan. Sistem saraf otonom yaitu bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, ekskresi, reproduksi. Yang kedua yaitu sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis atau adrenergik. Yang kedua sistem saraf parasimpatis yaitu kolinergik. Pada umumnya kedua susunan saraf ini bekerja antagonis. Bila salah satu sistem menghambat fungsi tertentu, yang lainnya justru menstimulasi. Sistem saraf otonom yaitu satu, sistem saraf simpatis yaitu bekerja dengan melepas neurotransmitter adrenalin atau adrenalin NA di ujung sarafnya, meliputi neuron postganglioner dari saraf simpatis. Selanjutnya adrenalin atau NA juga diproduksi oleh medula adrenalin atau korteks. Selanjutnya menimbulkan efek eksitasi fungsi organ. Selanjutnya siapkan tubuh saat beraktivitas penuh, yaitu selanjutnya yang kedua sistem saraf parasimpatis bekerja dengan cara melepaskan neurotransmitter asetikolin. Selanjutnya menimbulkan efek inhalasi fungsi organ dan bekerja pada kondisi tubuh beristirahat. Obat-obat otonom adalah obat-obat yang dapat mempengaruhi penerusan impuls dan SSO dengan jalan mengganggu sintesa, penimbunan atau pembebasan dari penguraian neurotransmitter atau mempengaruhi kerja neurotransmitter terhadap reseptor khusus. Akibatnya adalah dipengaruhi fungsi organ atau otot polos, jantung dan kelenjar. Penggolongan obat sistem saraf otonom yaitu nomor 1, zat-zat yang bekerja terhadap parasimpatis. Yang pertama yaitu simpatonemetika atau adrenergik, yaitu meningkatkan aktivitas saraf simpatis. Contoh golongan obat yaitu inhibitor MAO, inhibitor COMT, dan agonis tidak langsung dan agonis langsung. Simpatolitik menurunkan aktivitas saraf simpatis. Golongan obatnya yaitu menurunkan jumlah epinefrin di neuron dan antagonis anoreseptor. Selanjutnya itu parasimpatometik atau kolinergik, meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Golongan obat yaitu parasimpatometik langsung dan parasimpatometik tidak langsung. Yang terakhir yaitu parasimpatolitik, yaitu mengatonisis neurotransmitter asitonergik sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan. Golongan obat yaitu menghambat sekresi bronkus, menghambat sekresi asam lambung, bronkiodilitasi, dan spasmolitik. Selanjutnya yaitu parasimpatometik atau adrenergik. 1. Inhibitor monoamin oksidase, yaitu bekerja menghambat kerja enzim
A atau B dengan cara dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin. Interaksi obatnya yaitu meningkatkan tekanan darah yang berbahaya jika pasien menggunakan cara mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung tiramin. Efek sampingnya yaitu mulut kering, mual, sembelit, insomnia, sakit kepala, timbul reaksi pada kulit yang ditempelkan koyo. Dan sediaan yang beredar yaitu Seleclin koyo 6 mg, penicillin 15 mg, tranilcypromine 10-20 mg, isokarboksid 30 mg. Simptomatik atau adrenergik yang kedua inhibitor COMT, yaitu mekanisme kerjanya itu menghambat zat alami tertentu atau enzim COMT yang mencegah lipodopa dalam tubuh. Efek sampingnya yaitu mulut kering, sembelit, mual, insomnia, sakit kepala, pusing, agitasi atau kecemasan. Sediaan yang beredar yaitu talkovan, entokafon. Selanjutnya yaitu agonis tidak langsung. Mekanisme kerjanya yaitu meningkatkan kadar norepinefrin dan nephrotaktor injection melalui mekanisme. Yang pertama yaitu menghambat proses pengambilan kembali NE dan mempermudah proses pelepasan NE, memperlambat proses penguraian NE dan MAOI. Contoh obat yaitu efedrin dapat menembus sawar darah otak dan mempengaruhi sistem saraf pusat. Cara kerjanya dalam melepas norepinefrin. Dan ada juga efek lainnya yaitu sebagai bronkodilator. Yang kedua yaitu amfetamin atau turunannya. Efeknya sama dengan epinefrin, yaitu bisa menembus sawar darah otak, namun efeknya jauh lebih kuat. Para atlet yang minum ini akan merasa bertenaga dan tidak merasa capek, sehingga sudah tidak direkomendasikan sebagai obat lainnya karena salah gunakan. Selanjutnya agonis langsung. Mekanismenya yaitu obat ini termasuk tipe berkaitan dengan reseptor adrenergik sehingga mengaktifasi reseptor tersebut. Obat-obat yang bertindak sebagai agonis adrenergik langsung memiliki afinitas terhadap reseptor tertentu. Sediaan obat yang beredar yaitu norepinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa dan beta 1. Epinefrin memiliki afinitas terhadap reseptor alfa, beta 1 dan beta 2. Yang ketiga yaitu isoprenolol memiliki afinitas terhadap reseptor beta 1 dan beta 2. Efek sampingnya yaitu tremor atau agonis beta 2, mulut kering dan sedasi, agonis alfa 2, hipertensi dan aritmia, agonis alfa 1. Simpatolitik yaitu yang pertama mekanisme kerjanya yaitu obat yang memblok sistem saraf simpatik dengan mekanisme yaitu 1. Menurunkan rangsang simpatolitik dari otak. Kedua, mengeblok reseptor adrenergik. Yang ketiga yaitu menurunkan pengeluaran NE. Selanjutnya efek samping hipotensi vaskular alfa 1 dan agonis. Yang kedua itu brakardia dan dapat memperburuk kondisi gagal jantung dan impas miokardium, meningkatkan resistensi saluran napas alfa agonis. Contoh obatnya itu satu yaitu alfa blocker. Obat atau senyawa yang mengeblok reseptor alfa adrenergik dibagi menjadi 1. Pengeblok alfa pentolamin dan telazalin. Yang kedua itu pengeblok alfa 1 prazosin
trimasolin, terasolin. Yang ketiga yaitu pengemblok alfa 2, yohimbin. Yang kedua yaitu beta blocker, obat atau senyawa yang mengeblok reseptor beta adrenergi dibagi menjadi satu. Pengemblok beta yaitu prenolol, cartiolol, pintolol, timolol. Yang kedua yaitu pengemblok alfa 1, acebutolol, atenolol, betasolol. Yang ketiga itu pengemblok beta 2, butaksamin, dan menyebabkan bronkokonstriksi. Selanjutnya itu parasimpatometik dibagi menjadi dua. Yang pertama bekerja langsung pada organ ujung dengan kerja utama mirip efek muskarinik dari ACH. Contoh Carbaxul, pilocarpin, muskarin, dan arekolin. Semua obat ini bersifat hidrofil kecuali arekolin. Yang kedua yaitu bekerja tidak langsung, yaitu merintangi penguraian ACH secara reversibel atau sementara. Contohnya pesostiklin, neostiklin, dan pyridoxikmin. Efek sampingnya yaitu diare, kram perut, sulit mengkoordinasi mata, hipotensi. Parasimpatolitik, efek sampingnya yaitu konstipasi, pandangan kabur, dan obstruksi saluran cerna. Yang pertama yaitu menghambat sekresi bronkus. Contohnya yaitu atropin, digunakan untuk paramedikasi, anestesi, dan infark miokardia akut. Yang kedua yaitu menghambat sekresi asam lambung. Contohnya pranzepin. Bronkardilasi yaitu contohnya nitropun bronmida. Cukup situ penjelasan dari saya. Selanjutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.